Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini presentasinya akan saya buka mengenai materi pekerjaan lapangan dengan anggota kelompok seperti ini. Tanggal 3 bulan 11. Oke, langsung saya mulai. Tahapan pekerjaan lapangan. Pelaksanaan audit atau yang lebih dikenal dengan istilah pekerjaan lapangan terutama mengenai evaluasi dan bukti audit. Evaluasi merupakan langkah penting dalam penugasan audit karena pada tahap ini auditor harus mencari bukti yang menguatkan informasi yang diperoleh pada survei pendahuluan dan auditor dituntut untuk menyediakan langkah-langkah dalam menerapkan kreativitas profesional dalam menjalankan analisis dan evaluasi selama menjalankan program audit. Sebagaimana dalam standar 2320 tentang analisis dan evaluasi yang disebutkan bahwa auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. Pengujian transaksi. Dalam tahap ini, transaksi akan diuji menggunakan berbagai teknik termasuk sampling. Tujuan dari pengujian adalah agar auditor dapat menilai pengendalian internal berjalan dengan efektif melalui pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Komunikasi audit berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh auditor akan membahas temuan yang signifikan dengan auditi. Pada saat yang sama, auditi akan memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan auditor. Auditor juga akan menginformasikan tentang kemajuan audit selama proses berlangsung. Biasanya komunikasi dapat dilakukan secara lisan, email, tertulis, atau memo untuk masalah yang lebih kompleks agar memiliki pemahaman yang sama mengenai proses bisnis yang diaudit. Jika dibandingkan dengan auditor eksternal, auditor internal dalam penugasan audit lebih banyak dituntut untuk melakukan komunikasi yang intensif, mengingat auditor internal lebih difokuskan pada tinjauan pengendalian internal auditi. Pertemuan akhir. Setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor akan bertemu dengan auditi untuk membahas temuan awal dan rekomendasi yang diusulkan. Pertemuan ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyepakati rekomendasi yang paling layak dan untuk menghindari kejutan selama fase penyampaian pelaporan. Oke, itu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, saya Monica Yurosari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap penugasan audit. Karena pada tahap ini memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesionalnya secara maksimal. Pendapat dan rekomendasi mengalir dari kelemahan sistem yang diidentifikasi selama sistem evaluasi. Pengujian audit rutin dilakukan untuk mengonfirmasi evaluasi asli dalam hal penerapan pengendalian dan efek dari kelemahan kontrol, yakni yang merujuk pada penerapan standar IIA 2120A4. Isi dari IIA 2120A4 yaitu kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi kontrol. Auditor internal harus memastikan sejauh mana manajemen telah membuat kriteria yang memadai untuk menentukan tujuan dan tujuan telah dicapai. Jika memadai, auditor internal harus menggunakan kriteria tersebut dalam evaluasi. Jika tidak memadai, auditor internal harus bekerja dengan manajemen untuk mengembangkan sesuai kriteria evaluasi. Jika evaluasi cacat, maka semua pekerjaan audit yang tersisa akan mengalami kecacatan pula. Rekomendasi audit akan memberikan solusi standar untuk risiko exposure. Teknik evaluasi terdiri atas bagan alir atau flowchart, pengujian transaksi, internal control questionnaires atau ICQ, dan internal control evaluation systems atau ICES. Teknik evaluasi yang pertama adalah
Halo, saya Monica Yurosari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap penugasan audit, karena pada tahap ini memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesionalnya secara maksimal. Pendapat dan rekomendasi mengalir dari kelemahan sistem yang diidentifikasi selama sistem evaluasi. Pengujian audit rutin dilakukan untuk mengonfirmasi evaluasi asli dalam hal penerapan pengendalian dan efek dari kelemahan kontrol, yakni yang merujuk pada penerapan standar IIA 2120A4. Isi dari IIA 2120A4 yaitu kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi kontrol. Auditor internal harus memastikan sejauh mana manajemen telah membuat kriteria yang memadai untuk menentukan tujuan dan tujuan telah dicapai. Jika memadai, auditor internal harus menggunakan kriteria tersebut dalam evaluasi. Jika tidak memadai, auditor internal harus bekerja dengan manajemen untuk mengembangkan sesuai kriteria evaluasi. Jika evaluasi cacat, maka semua pekerjaan audit yang tersisa akan mengalami kecacatan pula. Rekomendasi audit akan memberikan solusi standar untuk risiko exposure. Teknik evaluasi terdiri atas bagan alir atau flowchart, pengujian transaksi, internal control questionnaires atau ICQ, dan internal control evaluation systems atau ICES. Teknik evaluasi yang pertama adalah bagan alir atau flowchart. Flowchart bermanfaat untuk menggambarkan secara visual proses yang didesain atau dimaksudkan untuk tujuan pengendalian. Flowchart membantu auditor untuk memperoleh pemahaman yang baik mengenai proses yang dievaluasi. Teknik yang kedua, pengujian transaksi. Pengujian transaksi umumnya digunakan untuk memastikan semua kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan telah diikuti dalam pemrosesan transaksi. Teknik yang ketiga, Internal Control Questionnaires atau ICQ. ICQ menuntun auditor untuk bertanya tentang internal control khusus atau umum kepada manajemen audite. Kuesioner didesain sehingga respons negatif akan mengindikasikan kelemahan potensial internal control. ICQ terdiri dari serangkaian pertanyaan yang diaplikasikan pada operasi tertentu dan dirancang agar jawaban tidak mengindikasikan potensi kelemahan pengendalian. Teknik yang terakhir adalah Internal Control Evaluation Systems atau ICES. ICES sama halnya dengan ICQ, tetapi lebih ditekankan pada aspek sistem informasi yang diterapkan oleh audite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Referandi dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bukti audit. Bukti yang ditetapkan selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapat auditor, temuan dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Auditor diwajibkan untuk bertindak secara objektif, menjalankan kemahiran profesional dan cermat dan sesama dan mengumpulkan informasi yang cukup, kompeten, relevan dan bermanfaat untuk memberikan dasar yang kuat atas temuan yang direkomendasi. Sesuai standar kerja IIA 2310 tentang mengidentifikasi informasi, disebutkan bahwa auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang tujuan penugasan yang telah diinterpretasikan sebagai berikut. Informasi yang memadai adalah
faktual, cukup dan meyakinkan sehingga sama seperti auditor, informasi yang dapat diedarkan adalah informasi terbaik yang dapat dicapai melalui penggunaan teknik penugasan yang tepat. Informasi yang relevan mendukung observasi dan rekomendasi penugasan serta konsisten dengan tujuan penugasan. Informasi yang berguna membantu organisasi mencapai tujuannya. Kriteria bukti audit. 1. Cukup artinya jumlah bukti audit yang menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan dengan mempertimbangkan sampling statistik, materialitas, tingkat risiko, dan tingkat pengetahuan auditor terhadap operasional aktivitas yang diaudit, sehingga bukti audit tersebut harus mendukung dalam menguatkan keputusan auditor dan memberikan jaminan bukti yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian. 2. Relevan artinya bukti berhubungan langsung dengan tujuan dan ruang lingkup audit yang dijalankan. Bukti yang terkait dengan kondisi untuk mendukung argumentasi, kesimpulan dan rekomendasi dari auditor jika tujuan audit adalah memeriksa kekurangan pembayaran tunjangan lembur, maka bukti audit yang relevan untuk memeriksa keakuratan pembayaran tunjangan lembur adalah daftar kehadiran lembur dan perhitungan uang lembur pegawai. Kriteria bukti audit andal, artinya bukti yang diperoleh harus akurat, dapat dipercaya, detek bias, dan bisa memungkinkan bukti tersebut diperoleh dari pihak ketiga atau diperoleh langsung dari auditor, misalnya tagihan dan hasil konfirmasi auditor dan lainnya. Bentuk lain adalah bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan langsung, fisik, pengamatan dan inspeksi, dan terima dalam bentuk dokumentasi. Saya Diharatri NIM 171602111. Klasifikasi bukti audit berdasarkan sumber. Yang pertama, bukti internal. Bukti internal adalah bukti yang diperoleh dan dibuat oleh audit. Misalnya, memo, daftar gaji, dan notulen rapat. Dalam proses pembuatan bukti ini tidak melibatkan pihak eksternal. Yang kedua, bukti internal eksternal. Bukti internal eksternal adalah bukti yang berasal dari lingkungan internal tetapi juga melibatkan proses yang dilakukan oleh pihak eksternal. Misalnya, bukti pengiriman barang yang ditandatangani oleh pihak yang menerima barang. Tanda tangan pihak yang menerima sebagai wujud adanya validasi dari pihak eksternal bahwa aktivitas pengiriman barang dan dokumen telah diterima dengan baik. Derajat pembuktian bukti internal eksternal lebih kuat daripada bukti internal. Yang ketiga, bukti eksternal internal. Bukti eksternal internal adalah bukti yang berasal dari pihak eksternal tetapi selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pihak internal. Misalnya, faktur penjualan dari rekanan yang diterima dari pembelian barang. Bukti eksternal yang berupa faktur dan surat tagihan dari pemasok memiliki derajat kepercayaan yang tinggi tetapi tingkat kekuatan pembuktiannya tidak setinggi bukti eksternal.
Yang keempat, bukti eksternal. Bukti eksternal adalah bukti yang berasal dari pihak eksternal dan dibuat oleh pihak eksternal. Misalnya, hasil konfirmasi yang dilakukan oleh auditor. Tipe bukti audit. Yang pertama, struktur pengendalian intern atau SPI. SPI yang diterapkan dengan memadai dapat menjadi bukti yang kuat mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Namun, sebaliknya jika penerapan SPI dinilai tidak andal, maka auditor harus mengumpulkan bukti yang lebih banyak. Yang kedua, bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh auditor melalui aktivitas pengamatan secara langsung, inspeksi ke lapangan, dan inventarisasi fisik yang selanjutnya didokumentasikan dengan membuat berita acara. Misalnya, cash opname, stok opname, surat berharga, stok opname, persediaan, dan lainnya. Yang ketiga, bukti dokumen. Bukti dokumen adalah bukti dokumen yang disajikan dengan terbuat dari kertas dengan berisi mengandung informasi, angka, huruf, dan simbol. Misalnya, notulen rapat, surat konfirmasi, rekening koran bank, sertifikat wesel tagih, bukti pengiriman barang, dan surat representasi. Yang keempat, bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh dari pihak audit dan pihak ketiga melalui pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Yang termasuk dalam bukti keterangan adalah bukti lisan, bukti kesaksian, dan bukti spesialis. Yang kelima, bukti analitis. Bukti analitis adalah bukti yang diperoleh dari analisis terkait data audit dan data yang lain. Di antaranya menggunakan rumus rasio, tren, dan pembandingan antara data tahun ini dengan tahun sebelumnya. Misalnya, bukti kerugian piutang tahun ini dan dibandingkan dengan piutang tahun lalu, dan bukti perhitungan rasio keuangan. Teknik pengujian. Yang pertama yaitu wawancara, pengujian audit, seleksi, pertanyaan, inspeksi, diagram, pemodelan, observasi, konfirmasi, analisis, vouching, tracing, dan yang terakhir scanning. Kesimpulan, tahapan-tahapan pekerjaan lapangan terdiri dari pertemuan awal, pengujian transaksi, komunikasi audit, dan pertemuan akhir. Evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap penugasan audit karena memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesional secara maksimal. Bukti yang didapatkan selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapat auditor, temuan, dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Bukti audit harus memenuhi kriteria yaitu cukup, relevan, dan memadai serta praktis. Daftar pustaka. Yang pertama, Ikatan Bankir Indonesia 2014 Memahami Audit Intern Bank edisi 1 Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.